Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Ramadan akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang laporan saya untuk UAS mata kuliah PPKPL yang berjudul Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak dalam Meningkatkan Keandalan Aplikasi Catatan Mahasiswa. Oke, di sini di latar belakang masalahnya, di era digital saat ini, pasar aplikasi mobil telah mencapai titik jenuh. Jutaan aplikasi bersaing untuk mendapatkan perhatian dan loyalitas pengguna yang terbatas. Dalam konteks ini, keunggulan kompetitif tidak lagi hanya ditentukan oleh fungsionalitas inti sebuah aplikasi, melainkan oleh kualitas pengalaman pengguna atau user experience atau yang lebih dikenal dengan UX secara keseluruhan. Pengalaman ini ditopang oleh 3 pilar fundamental yang sering dikembangkan secara terpisah namun sesungguhnya saling bergantung. Yang pertama, kemampuan untuk mengelola data pengguna secara bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga keterlibatan atau engagement pengguna secara relevan dan tidak intrusif. Serta yang terakhir, kemampuan untuk berevolusi berdasarkan wawasan yang terukur dari data. Kegagalan dalam mengintegrasikan ketiga pilar ini sering kali menjadi penyebab utama mengapa sebuah aplikasi ditinggalkan oleh penggunanya. Aplikasi yang tidak memiliki sistem manajemen data yang baik akan terasa lambat dan tidak andal. Aplikasi yang mengirimkan notifikasi cara membabi buta akan dianggap sebagai gangguan yang berujung pada penonaktifan notifikasi atau bahkan penghapusan aplikasi. Sementara itu, aplikasi yang mengumpulkan data pengguna tanpa transparansi dan kontrol yang jelas akan kehilangan kepercayaan, sebuah aset yang sangat sulit untuk dibangun kembali. Rumusan masalahnya adalah kesenjangan antara pentingnya integrasi ketiga pilar tersebut dengan tantangan dalam implementasinya melahirkan permasalahan sentral yang hendak dijawab oleh penelitian ini. Dengan berfokus pada tiga modul kunci yang mempresentasikan pilar-pilar di atas, yaitu modul arsip catatan, modul pengingat dan notifikasi, dan yang terakhir modul statistik penggunaan. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah bagaimana kerangka kerja yang efektif dan etis dapat dirancang untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan ketiga modul ini guna menciptakan ekosistem aplikasi yang kohesif, andal, dan terpercaya. Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi beberapa sub pertanyaan kunci seperti apa saja praktik terbaik dalam arsitektur keamanan, usabilitas untuk setiap modul secara individual. Lalu yang kedua, bagaimana dari data modul statistik penggunaan dapat dimanfaatkan secara etis untuk meningkatkan relevansi modul pengingat dan notifikasi. Yang ketiga, bagaimana modul arsip catatan dapat dirancang untuk menyeimbangkan kewajiban kepatuhan hukum dengan hak privasi pengguna. Dan yang terakhir, bagaimana peran jaminan kualitas atau quality assurance harus diperluas untuk tidak hanya memvalidasi fungsionalitas, tapi juga kepatuhan terhadap privasi. Manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan sebuah kerangka kerja strategis dan teknis yang komprehensif yang dapat menjadi panduan bagi para pengembang, arsitek perangkat lunak atau software engineer, dan manajer produk atau product manager. Kerangka kerja ini dirancang untuk membantu penciptaan sebuah ekosistem aplikasi yang kohesif, di mana data pengguna dikelola dengan aman, keterlibatan ditingkatkan secara bermakna, dan evaluasi produk didasarkan pada wawasan yang valid dan etis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa panduan yang dapat diadopsi oleh tim pengembang untuk mencapai beberapa hasil strategis. Antara lainnya adalah meningkatkan keandalan dan performa aplikasi melalui manajemen data yang lebih baik, lalu meningkatkan retensi dan keterlibatan pengguna melalui strategi notifikasi yang lebih cerdas, membangun kepercayaan pengguna dengan menerapkan prinsip-prinsip privasi secara proaktif, dan yang terakhir mengurangi resiko hukum dan finansial yang terkait dengan pelanggaran data dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Tinjauan pustaka pada laporan ini membahas fondasi teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan dengan ketiga modul yang dianalisis. Di sini ada total 3 tinjauan pustaka, yaitu modul arsip catatan, yang mana pengarsipan catatan adalah komponen krusial dalam manajemen siklus hidup data aplikasi. Implementasi yang tidak hanya meningkatkan kinerja sistem, tetapi juga memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap regulasi.
Lalu yang kedua adalah modul pengingat dan notifikasi, karena ini merupakan salah satu alat paling kuat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pengguna. Jika digunakan dengan bijak, notifikasi dapat meningkatkan keterlibatan. Namun jika diimplementasikan dengan buruk, dapat menyebabkan kelelahan notifikasi atau notification fatigue. Dan yang ketiga, sini adalah modul statistik penggunaan dan privasi. Modul statistik penggunaan adalah otak dari aplikasi modern yang memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan produk. Namun, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar terhadap privasi pengguna. Nah, oke. Sini kita menggunakan fondasi etika privacy by design. Di sini data itu dikumpulkan secara inherence, menyentuh ranah privasi yang sensitif yang menimbulkan paradoks privasi di mana pengguna menginginkan personalisasi tapi khawatir tentang data mereka. Untuk mengatasi hal tersebut dan ketakutan tersebut, privacy by design ini diperkenalkan oleh Dr. Ann Kafukian menjadi sangat penting. PBD ini bukanlah fitur tambahan, melainkan pendekatan proaktif yang menanamkan privasi ke dalam seluruh siklus hidup pengembangan sistem. Di sini ada 7 prinsip dasar dari PBD, yaitu adalah proaktif, yang mana mengantisipasi dan mencegah insiden privasi sebelum terjadi. Yang kedua adalah privasi sebagai pengaturan defaultnya, memastikan data pribadi dilindungi secara otomatis. Yang ketiga adalah privasi yang tertanam dalam desain. Ini menjadikan privasi sebagai komponen inti dari fungsionalitas. Terus yang keempat, fungsionalitas penuh atau positive sum, menghindarkan trade-off antara privasi dan fungsionalitas. Yang kelima adalah keamanan end-to-end, melindungi data dari pengumpulan hingga pemusnahan. Yang keenam adalah visibilitas dan transparansi, yang mana tujuannya untuk menjaga agar pengguna tetap terinformasi secara jelas. Dan yang terakhir, menghormati privasi pengguna, yang mana ini merupakan user-centric dengan tujuan menempatkan kepentingan pengguna sebagai pusat dari semua keputusan. Metode penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistem atau systematic literature review. Pendekatan ini dipilih untuk mensintesis bukti dari penelitian yang ada dan praktik industri terbaik secara terstruktur atau best practice dan komprehensif. Proses penelitian dilakukan melalui 4 siklus utama, yaitu diadaptasi dari metodologi yang ditemukan dalam literatur. Pertama adalah identifikasi, yang mana melakukan pencarian literatur pada basis data akademik seperti IEEE Explore, SCIM Digital Library, lalu dokumentasi teknis lainnya seperti Android Developer dan artikel industri. Lalu yang kedua adalah penyaringan atau screening. Judul dan abstrak dari hasil pencarian disaring untuk mengevaluasi relevansinya dengan topik penelitian. Artikel yang tidak membahas secara spesifik modul arsip, spesifikasi atau analitik dalam konteks aplikasi mobile dieksklusi. Yang ketiga adalah kelayakan atau eligibility. Di sini teks lengkap dari artikel yang lolos penyaringan kemudian diperiksa secara mendalam. Kriteria inklusi adalah artikel yang memberikan wawasan tentang arsitektur, implementasi. Lalu best practice atau pertimbangan etis dari modul yang diteliti. Dan yang terakhir adalah analisis dan sintesis. Di sini data diekstraksi dari literatur yang terpilih. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi konsep, pola, dan praktik terbaik atau best practice yang berulang di seluruh sumber. Tema-tema ini kemudian disintetis dan diorganisir sesuai dengan struktur laporan ini untuk membangun argumen yang koherens dan berbasis bukti. Lalu di sini hasil dari pembahasannya adalah yang pertama, implementasi praktis dan tantangan modul individual. Setiap modul memiliki tantangan implementasi yang unik, yang perlu diatasi dengan pendekatan arsitektur dan pengujian yang tepat. Di sini ada modul arsip catatan, yang mana menavigasi kepatuhan dan privasi. Di sini lalu ada modul pengingat dan notifikasi, yang mana kerangka kerja pengujian komprehensif. Efektivitas notifikasi di sini diperlukan, jadi nggak hanya memverifikasi bahwa pesan terkirim, tapi diperlukan juga pendekatan dan pengujian yang sistematis agar notifikasi terkirim secara sempurna. Dan
Di sini yang ketiga ada modul statistik penggunaan. Sini QA-nya sebagai penjaga privasi. Lalu sini hasil dan pembahasan nomor 2 ada sinergi antar modul sebagai kerangka kerja terpadu. Analisis menunjukkan bahwa nilai terbesar tidak muncul dari kehebatan masing-masing modul secara terpisah, tapi dari integrasi sinergis ketiganya. Kerangka kerja terpadu ini dapat divisualisasikan sebagai 3 aliran proses yang saling berhubungan. Yang pertama, aliran 1, data untuk terlibatan relevan, yang mana langkah-langkahnya adalah pengumpulan etis, lalu langkah kedua analisis dan segmentasi, langkah ketiga pemicu. Lalu di aliran kedua, sini manajemen siklus hidup yang bertanggung jawab atau life cycle data manajemennya. Sini 3 angka juga, itu generasi data atau membuat data baru atau menghasilkan berbagai jenis data. Lalu yang kedua manajemen kebijakan, dan yang ketiga penghapusan dan kepatuhan. Lalu di aliran 3 di sini ada umpan balik kualitas dan kepercayaan. Langkah pertamanya adalah validasi fungsionalitas, langkah keduanya adalah validasi privasi, dan langkah ketiganya pembangunan kepercayaan. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa keunggulan aplikasi mobile modern tidak lagi hanya terletak pada fungsionalitas inti, tapi pada integrasi sinergis dan etis dari modul manajemen data, keterlibatan, dan analitik. Ditemukan bahwa setiap modul memiliki tantangan unik yang memerlukan solusi canggih. Modul arsip harus berevolusi dari sekedar penyimpanan statis menjadi sistem manajemen siklus hidup data yang dinamis dengan mesin kebijakan untuk menavigasi konflik antara regulasi retensi dan hak privasi. Modul notifikasi memerlukan kerangka kerja pengujian yang komprehensif melalui verifikasi pengiriman sederhana untuk memastikan relevansi dan menghindari kelelahan pengguna. Dan yang ketiga, modul statistik penggunaan harus dibangun di atas fondasi filosofi BBD atau Privacy by Design ini, dengan peran tim jaminan kualitas atau Quality Assurance atau QA yang diperluas secara signifikan untuk menjadi penjaga gerbang kepatuhan privasi, bukan hanya pencari bug fungsional. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi untuk pengembangan ini adalah yang pertama, merancang sinergi data yang beretika, yang kedua, menanamkan kepatuhan ke dalam arsitektur, yang ketiga, memprioritaskan pemberdayaan pengguna, serta yang terakhir, meningkatkan peran QA sebagai penjaga privasi. Sini ada daftar pusakanya dengan total 25 daftar pusaka dan 23 karya-karya yang dikutip. Jadi sekian penjelasan dan presentasi untuk UAS mata kuliah PKPL dengan dosen Pak Safrizal. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.